Hello everyone, let me introduce myself. My name is Siska Suprihatin, student ID 244111094. I'm from class management 24C. On this session, I will discuss the basic concept, meaning, and models of leadership. This material is very important, especially for us as students and future leaders, because fundamentally, leadership is not just about a formal position or title, but rather how someone can influence, direct, and inspire others to achieve common goals. Baik, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Beberapa ahli mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi aktivitas kelompok, kemampuan mengarahkan dan memotivasi orang lain, seni dalam menggerakkan orang untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa inti dari kepemimpinan adalah pengaruh, bukan sekadar kekuasaan atau jabatan. Artinya, seseorang belum menjadi pemimpin hanya karena memiliki posisi tinggi, tetapi justru karena ia mampu membuat orang lain percaya, mengikuti, dan juga bekerja sama secara sukarela. Selain itu, kepemimpinan juga melibatkan kemampuan komunikasi yang baik, karena seorang pemimpin itu harus menyampaikan visi, tujuan, dan arahan dengan jelas dengan timnya. Dalam kepemimpinan, ada beberapa unsur penting. Yang pertama adalah pemimpin, yaitu individu yang memiliki peran untuk mengarahkan, mengambil keputusan, serta bertanggung jawab terhadap jalannya suatu kelompok atau organisasi. Seorang pemimpin dituntut memiliki kemampuan komunikasi, kepercayaan diri, serta tanggung jawab yang tinggi. Yang kedua adalah pengikut, yaitu orang-orang yang dipimpin. Peran pengikut di sini juga sangat penting, karena tanpa adanya pengikut, kepemimpinan tidak akan berjalan. Keberhasilan seorang pemimpin juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana respon, partisipasi, dan kerjasama dari para pengikutnya. Yang ketiga adalah tujuan, yaitu arah atau hasil yang ingin dicapai bersama. Tujuan ini harus jelas agar semua anggota tim memiliki fokus yang sama dan tidak berjalan tanpa arah. Yang keempat adalah proses pengaruh, yaitu cara atau strategi yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi anggota timnya, seperti melalui komunikasi, motivasi, maupun keteladanan. Proses ini sangat penting karena menentukan apakah anggota tim akan bekerja dengan semangat atau justru sebaliknya. Dan yang terakhir adalah situasi, yaitu kondisi atau lingkungan yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, seperti kondisi organisasi, karakter anggota, maupun tantangan yang dihadapi. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang ada. Slide keempat ada makna kepemimpinan. Makna kepemimpinan tidak hanya sekedar memimpin, tetapi juga mencerminkan beberapa hal penting, seperti tanggung jawab. Seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab atas dirinya sendiri, tetapi juga terhadap seluruh anggota tim dan hasil yang dicapai. Ketika terjadi masalah, pemimpin harus berani mengambil peran untuk menyelesaikan, bukan justru menyalahkan orang lain. Yang kedua adalah kemampuan mengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, seorang pemimpin dituntut untuk bisa mengambil keputusan secara cepat dan cepat. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan berbagai aspek agar tidak merugikan tim atau organisasi. Yang ketiga adalah kemampuan menjadi teladan. Seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik dari segi sikap, perilaku, maupun etika kerja. Karena pada dasarnya, anggota tim akan lebih mudah meniru tindakan daripada hanya mendengarkan perintah. Selain itu, seorang pemimpin juga harus mampu memberikan arah yang jelas kepada timnya, agar setiap anggota memahami apa yang harus dilakukan dan tujuan apa yang ingin dicapai. Dengan adanya arah dan kejelasan tersebut, kerja tim akan menjadi lebih terstruktur, efektif, dan juga tidak berjalan tanpa tujuan. Jadi, makna kepemimpinan sebenarnya adalah lebih dari sekadar memimpin, yaitu bagaimana sih seorang mampu bertanggung jawab, mengambil keputusan yang tepat, serta menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Seorang pemimpin memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tim atau organisasi. Yang pertama, pemimpin berperan sebagai pengarah, yaitu menentukan tujuan dan memberikan arah yang jelas kepada anggota tim agar semua dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Selain itu, pemimpin juga berperan sebagai motivator, yang artinya seorang pemimpin harus mampu memberikan semangat, dorongan, dan energi positif kepada anggota timnya, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan atau mengalami penurunan semangat kerja. Tidak hanya itu, pemimpin juga berfungsi sebagai komunikator yang baik. Dalam hal ini, pemimpin harus mampu menyampaikan informasi, instruksi, maupun visi dan misi dengan jelas agar tidak terjadi kesalahpahaman di dalam tim. Selanjutnya, pemimpin juga memiliki peran sebagai pengambil keputusan. Dalam situasi tertentu, pemimpin dituntut untuk mampu menentukan tindakan yang tepat dan cepat, terutama ketika menghadapi masalah atau tantangan yang membutuhkan solusi segera. Terakhir, seorang pemimpin juga harus menjadi teladan bagi anggotanya. Artinya, pemimpin harus menunjukkan sikap, perilaku, dan etika kerja yang baik karena apa yang dilakukan oleh pemimpin akan menjadi contoh bagi anggota timnya. Dengan menjalankan semua peran tersebut secara seimbang, seorang pemimpin tidak hanya mampu mengelola tim, tetapi juga mampu membangun lingkungan kerja yang positif dan produktif. Selanjutnya, kita masuk ke model kepemimpinan yang pertama, yaitu kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana seluruh keputusan berada di tangan pemimpin. Dalam model ini, pemimpin memiliki kendali penuh terhadap jalannya organisasi atau tim, sehingga anggota hanya berperan sebagai pelaksana dari instruksi yang diberikan. Biasanya, komunikasi yang terjadi bersifat satu arah, yaitu dari pemimpin ke bawahan, tanpa banyak melibatkan pendapat atau masukan dari anggota tim. Hal ini membuat proses kerja menjadi lebih terstruktur dan terkontrol. Kelebihan dari model kepemimpinan ini adalah proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Karena tidak perlu melalui diskusi panjang, gaya ini biasanya efektif digunakan dalam situasi darurat atau ketika dibutuhkan tindakan yang cepat dan tegas. Namun di sisi lain, kepemimpinan otoriter juga memiliki kekurangan, yaitu kurangnya keterlibatan anggota tim dapat membuat mereka merasa tidak dihargai, sehingga menurunkan motivasi kerja. Selain itu, gaya ini juga dapat menghambat kreativitas karena anggota tim tidak diberi ruang untuk menyampaikan ide atau gagasannya. Oleh karena itu, meskipun kepemimpinan otoriter memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan ketegasan, penggunaannya harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dihadapi agar tidak berdampak negatif terhadap tim. Model kepemimpinan yang kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dalam model ini, pemimpin tidak hanya memberi perintah tetapi juga membuka ruang bagi anggota untuk menyampaikan pendapat, ide, maupun saran. Komunikasi yang terjadi bersifat dua arah sehingga tercipta suasana kerja yang lebih terbuka dan saling menghargai. Anggota tim merasa dilibatkan dan dianggap penting dalam proses pencapaian tujuan bersama. Kelebihan dari kepemimpinan demokratis adalah mampu meningkatkan partisipasi anggota tim, karena mereka merasa memiliki peran dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, model ini juga dapat membangun kerjasama yang lebih kuat dan menciptakan hubungan yang lebih harmonis di dalam tim. Namun, di sisi lain, kepemimpinan demokratis juga memiliki kekurangan. Karena melibatkan banyak pihak dalam pengambilan keputusan, prosesnya cenderung memerlukan waktu yang lebih lama. Hal ini bisa menjadi kendala jika organisasi membutuhkan keputusan yang cepat. Meskipun demikian, kepemimpinan demokratis sangat cocok diterapkan dalam situasi yang membutuhkan kreativitas, kerja sama tim, dan pengembangan ide, karena setiap anggota diberi kesempatan untuk berkontribusi secara aktif. Model kepemimpinan yang ketiga yaitu kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Dalam model ini, pemimpin memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota tim untuk mengatur dan menyelesaikan pekerjaan mereka sendiri. Artinya, anggota diberi kepercayaan penuh untuk mengambil inisiatif, membuat keputusan, dan bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Peran pemimpin dalam gaya ini cenderung lebih sebagai pengawas atau fasilitator, bukan sebagai pengendali utama. Pemimpin hanya memberikan arahan secara umum, sementara pelaksanaan teknis diserahkan sepenuhnya kepada anggota tim. Kelebihan dari kepemimpinan laissez-faire adalah mampu meningkatkan kreativitas dan kemandirian anggota. Karena diberi kebebasan, anggota ini dapat lebih leluasa dalam mengembangkan idenya, berinovasi, dan juga mengekspresikan kemampuan mereka. Namun, gaya kepemimpinan ini juga memiliki kekurangan, yaitu
Jika tidak ada pengawasan atau arahan yang jelas, tim bisa kehilangan arah dan tujuan. Selain itu pula, tidak semua anggota mampu bekerja secara mandiri, sehingga dapat menimbulkan ketidakseimbangan dalam kinerja tim. Oleh karena itu, kepemimpinan laissez-faire lebih cocok diterapkan pada tim yang sudah berpengalaman, memiliki tingkat kemandirian tinggi, dan juga mampu bertanggung jawab terhadap pekerjaannya masing-masing. Seiring dengan perkembangan zaman, konsep kepemimpinan juga mengalami perubahan. Saat ini, pemimpin dituntut untuk lebih fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi. Oleh karena itu, muncul beberapa model kepemimpinan modern yang lebih adaptif. Salah satunya adalah kepemimpinan transformasional. Dalam model ini, pemimpin berperan sebagai sosok yang mampu menginspirasi dan membawa perubahan positif bagi tim. Pemimpin tidak hanya fokus pada tugas, tetapi juga mendorong anggota untuk berkembang, memiliki visi, dan mencapai potensi terbaik mereka. Kemudian, ada kepemimpinan transaksional, yaitu gaya kepemimpinan yang didasarkan pada sistem imbalan dan hukuman. Dalam model ini, pemimpin memberikan penghargaan kepada anggota yang berprestasi dan sebaliknya memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran. Gaya ini biasanya efektif untuk menjaga kedisiplinan dan pencapaian target. Selanjutnya adalah kepemimpinan situasional, yaitu gaya kepemimpinan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan tim. Seorang pemimpin harus mampu melihat situasi yang dihadapi, seperti tingkat kemampuan anggota atau kondisi lingkungan, kemudian menyesuaikan cara memimpinnya agar lebih efektif. Dengan adanya berbagai model kepemimpinan modern ini, seorang pemimpin tidak bisa hanya terpaku pada satu gaya, tetapi harus mampu bersikap fleksibel dan adaptif. Oleh karena itu, model kepemimpinan modern ini dianggap lebih relevan di era saat ini karena mampu menghadapi perubahan yang cepat dan kebutuhan organisasi yang semakin kompleks. We can conclude that leadership is the ability to influence others to work together to achieve a common goal. Leadership also has a deeper meaning, namely as a form of responsibility, the ability to make decisions and being a good example for others. Furthermore, there are various leadership models, ranging from authoritarian and democratic to modern models such as transformational, transactional, and situational. Each of which has its advantage and disadvantage and can be applied according to the circumstance and needs. As students and especially as future entrepreneurs, we need to start developing leadership skill now. This can begin with simple things such as being active in organization, boldly expressing opinion, being able to work in a team, and learning to take responsibility for assigned tasks. In this way, we are not only prepared to become leaders in certain position, but also able to have a position influence and bring about positive change in our surroundings. Thank you for your attention. Bye bye.